Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi jalan di desa-desa Jepang. Ini jalannya. Itu rumah tempat tinggal. Ini rumah-rumahnya desa-desa. Dan aku itu di sana gunung. Wah, di sini sangat dingin sekali guys, karena di sana ada gunung guys. Di dalam tuh ada orang juga. Dan hari ini aku karena libur. Dan cuacanya juga lagi bagus, cuman berawan doang. Ini lagi mau masuk ke rumah. Jadi teman-teman di sini tuh ya kerja sih enak sih, semuanya enak. Cuman yang gak enak tuh cuacanya aja. Kadang-kadang cuacanya gak ngotak. Kadang minus, pernah minus 5. Oke guys. Baru bangun tidur. Ini teman satu perusahaan. Dan aku bakal ceritain enak gak enaknya kerja di Jepang. Oke, kerja di Jepang yang pertama, keuntungannya yang aku bisa rasain dia. Aku sebelum pergi ke Jepang emang bener-bener pingin ngerantau ke negara yang lumayan gitu, dapet cuannya, salah satunya gitu. Alasan aku buat kerja ke Jepang gitu. Dan Jepang itu adalah negara maju yang kataku pendapatan per kapitanya di negara itu tuh tinggi gitu. Kataku tinggi segitu mah sih. Dan aku milih negara Jepang. Jadi untungnya kerja di Jepang itu yang pertama dan paling utama yang aku cari adalah upahnya. Ya namanya juga kuli, di mana-mana aja kita ngelihatnya upahnya. Kataku Jepang cukup lah untuk biaya hidup di sini dan di Indonesia. Cukup sih kataku. Contohnya aja kecilnya gini, aku di Indonesia karena nggak pernah minum Starbucks ya, kopi Starbucks. Kayaknya nggak mungkin ya di sana karena harganya tuh 40.000. Bayangin kalian kalau di Indonesia kan 40.000 tuh. Pendapatan kita berapa gitu, sedikit kan kalau misalnya buruh-buruh biasa kayak aku. Dan kayak nggak mungkin gitu. Tapi ketika aku buruh-buruhnya di Jepang, minum kopi Starbucks yang di Starbucks benernya gitu, cuman segitu, jadi kelihatannya agak murah gitu sih. Contoh kecilnya ya. Jadi kayak gitu. Jadi ngelihat barang-barang yang kayaknya di Indonesia wah, jadi di waktu kita datang ke Indonesia di Jepang ini jadi biasa, jadi wah gitu. Itu. Terus inti yang kedua itu enaknya kerja di Jepang. Jepang ini negara yang ramah banget sama warga asing, terutama kita yang bukan warga Jepang ya. Jadi mereka tuh sangat ramah banget. Kenapa mereka ramah? Karena mereka juga butuh tenaga kerja. Kenapa mereka butuh tenaga kerja? Karena mereka itu pertumbuhan penduduknya sedikit. Jadi Jepang ini baru-baru berita ini terakhir ya, 9 juta rumah itu diambil sama pemerintah Jepang. 9 juta rumah di Jepang diambil sama pemerintah Jepang. Kenapa? Karena nggak ada yang nempatin kan, mungkin itu udah tua dan nenek kakeknya nggak ada lagi, terus anak-anaknya sekarang mungkin lebih milih di apato atau yang sewa aja daripada punya rumah. Nah mereka itu rata-rata ya mungkin udah prinsipnya udah free children, apa yang nggak punya anak gitulah konsepnya. Jadi kita nih Indonesia yang udah banyak penduduknya bisa nih ke Jepang nih, kita main ke sini. Kita kerja di sini. Jadi gitu ya, jadi kayak 9 juta rumah kemarin yang katanya diambil sama warganya beneran, sama warganya, sama pemerintahnya beneran. Kayak di tempatku aja di sini kan di kampung ya, aku setiap pulang kerja tuh ada satu rumah yang waktu itu lagi dirobohin. Itu satu rumah, kenapa dirobohin gitu, kayaknya udah tua juga rumahnya. Mungkin itu salah satu rumah yang diambil sama pemerintah Jepang yang dirobohin ada. Terus kalau yang kalian teman-teman yang di Kumamoto nih ke arah stasiun, itu juga banyak rumah-rumah yang ini rumah di gedung tapi udah ditumbuhin sama pohon yang menjalar gitu, entah apa kayak markisa gitu, entah apalah. Itu banyak itu gedung-gedung kayak gitu. Aku aja ngeliat ada 3 gedung kemarin tuh yang udah banyak pohonnya, itu nggak kerawat. Yang ketiga, terus keuntungan yang ketiga ini yang paling penting nih kataku, sama kayak tujuan kalian di Jepang ini kita bisa ngelihat salju. Dan di Jepang ya sama kayak negara-negara barat lah gitu ya, mereka bersalju. Cuman di tempatku ini alhamdulillah saljunya nggak tebel-tebel banget, dan paling dingin juga cuma 5 derajat. Sebenarnya salah satu mimpi aku kerja Jepang di Jepang juga karena cuma pengen lihat salju waktu itu. Sangat sederhana sekali motivasinya. Jadi gitu, itu sih mimpi aku yang
yang udah bisa terlaksana di sini. Mungkin itu aja 3 yang menurut aku keuntungan kerja di Jepang. Oke, teman-teman juga banyak mungkin yang punya pengalaman juga yang lain. Silahkan tulis di kolom komentar. Itu yang enaknya, keuntungan kerja di Jepang, yang menurutku enak ya, dan itu untung. Dan ini sekarang aku bakal ngebahas yang nggak untungnya. Nggak enaknya di Jepang, yang pertama aku nggak suka sama cuacanya di musim dingin, nggak suka. Waktu di Indonesia pengen banget lihat salju, pengen cobain musim dingin di sini, nggak suka sama sekali. Video saljunya nggak seindah kita ngeliat HP waktu di Indonesia. Sukiga, salju juga kirai. Terus kalau misalnya teman-teman kerja di sama negara satu tempat kerja sama negara lain, misalnya jisusei lain atau teman kerja dari negara lain, mungkin itu tergantung lagi teman-teman. Kalau tempatku ini ada orang Vietnam, nggak suka aku. Kadang-kadang ya gitu. Kerja itu cari uang buat makan, kerja itu cari uang gitu, bukan cari muka gitu. Kadang-kadang kita yang disalahin gitu, nggak sukanya gitu. Itu aja sih, selebihnya mah bisa sih aku. Dan ini enak sih di Jepang tuh kerjanya, semuanya diajar dari awal. Dan mereka tuh butuh banget tenaga kerja. Misalnya kalian masih di Indonesia pengen ngerantau, cocok banget. Tapi ingat ya, jangan pernah ilegalan di Jepang. Nggak tenang hati kalau misalnya ilegalan. Itu aja ya. Oke, para pejuang, semangat ya. Mungkin gini ya, ke Jepang itu nggak seindah yang kalian bayangkan waktu nyampe di sini, tapi nggak seburuk juga, nggak sekhawatir yang kalian khawatirkan juga gitu. Intinya harus cepat bisa beradaptasi aja. Oke, mungkin itu video dari aku. Lebih dan kurangnya aku minta di like. Lebih dan kurangnya aku minta maaf. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar aku bisa update video-video berikutnya. Oke.